Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereview kandangnya Mas Sutris ini. Ini di desa Tanjung Pandan, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah. Ini termasuk banyak inspirasi, banyak cerita, banyak pengalaman yang wajib kita pelajari. Kebetulan ini kita fokus dulu di penggemukan. Ngobrol dengan Mas Sutris. Sehat, Mas? Oh, sehat, Mas. Mas Sutris dah iki? Nggih, nggih. Wah. Ini dusunnya apa tuh, Mas? Dusunnya Dusun 4, Budijaya. Budijaya ya. Desanya Tanjung Pandan. Tanjung Pandan. Mas, ini yang jantan hasil breedingan ada berapa? Hasil breedingan itu kemarin ini sekitar 40-an ekor ini. 40-an ekor. Total semuanya sekarang? Total semua sekarang untuk kandang sini semua. Oh, pejantannya, yang pejantannya. Jantannya sekitar 60-an ekor, Mas. 60 ekor. Saya nggak ngomong sukses dulu nih. Iya ya. Ngomong masalah kemarau kemarin. Gimana situasinya? Kemarau kemarin ya termasuk agak lumayan sih sengsaranya cari pakan. Apa sengsara nih, Mas? Ya sengsaranya kemarau, namanya semua udah kering. Kita cari alternatif kemarin itu tebon jagung. Yang dimbat? Yang dimbat, Mas. Gratis beli? Ya tetap ada ganti rugi lah buat petani itu. Ganti rugi? Yang nanam jagung kiranya dia gagal panen itu ya tetap kita kasih buat ganti pupuknya. Tapi nek dihitung-hitung, Mas, pakannya waktu musim kemarau kemarin kan kering total toh. Biaya pakan itu sebenarnya sesuai nggak kalau hitung-hitungan? Ya kalau dihitung dengan sesuai dan tidaknya, kita cari langkah pertama penyelamatan dulu, Mas. Penyelamatan kambing? Penyelamatan kambing, supaya kambing itu tetap, taruhlah, bertahan dengan keadaan musim kemarau, tetap hidup, dan kita pun tetap bertahan untuk ibaratnya sampai masanya nanti untuk sampai lebaran haji. Berarti kalau ngomong asal bertahan, kalau dihitung-hitung sebenarnya ya nggak sesuai. Ya tetap sesuai lah, Mas. Kita juga beli itu juga tetap pakai hitungan juga kok. Pakai hitungan? Masalahnya kalau untuk kapasitas sedikit ya mungkin kita masih nipis lah. Cuman kalau untuk kapasitas kalian minimal ada 60, 70 ekor, ya tetap ada sisa di dalam hitungan nanti. Ini sak kandang isi 2 ya? Isi karena 2 ini, sak peranaan terus ini? Ya, satu peranaan ini. Kalau nggak seperanaan gimana nasibnya? Tarung, tanduk-tandukan? Ya, kalau kita belinya ibaratnya masih kecil enggak juga sih. Hanya mungkin 1 hari 2 hari dia nanti anunya. Setelah itu biasa. Bedanya hasil breedingan sendiri dengan beli di pasar, itu apa? Kelebihannya breedingan sendiri? Ya kalau kelebihan breedingan sendiri itu kan kambing itu pola pakannya kita udah nggak belajarin lagi. Kalau kita mau pakan fermentasi, itu kan udah nggak belajarin lagi. Beda dengan kambing dari pasar. Apalagi kalau kambingnya daerah Ulu Belu, daerah gunung, tetap kita adaptasi pakan, Mas. Cuman kalau untuk hasil breedingan sendiri kita udah nggak ada kendala di pakan, udah mapan. Udah mapan. Kendalanya, kelebihannya lagi? Kelebihannya lagi kambing ya nggak stres. Emang kambing harus stres kalau beli dari pasar? Kalau beli dari pasar itu termasuk ya terkadang ada stres, Mas, karena kambing itu kan kalau di pasar capek, Mas. Capek? Iya, kambing namanya di pasar kadang bakul itu bisa 2 kali 3 kali pasar belum laku, akhirnya kita beli sampai rumah ya stres dulu, ada yang pilek, batuk, matanya yang sakit, belean itu. Sekarang itu kan kambing tidak bisa atau susah untuk kemana-mana toh. Masih kerasa lah kalau di pasar itu toh. Ini kambing sebanyak ini nanti jualnya eceran atau tetap diborong? Kalau kita lihat nanti, Mas, lihat prospek ke depan nanti, lihat situasi. Karena sebagai pengebok, peternak itu harus lihat situasi. Di mana situasi ibaratnya harga baik, penjualannya harus baik. Terus kita juga kalau mau buang keluar, ibaratnya diambil pengepul, pemborong itu juga kita harus teliti lah di situ.
Enggak. Kuncinya bertahan ternak kambing itu apa? Kuncinya bertahan ternak kambing, ya keuletan Mas. Tahan pukul keuletan dalam situasi apapun. Karena kendala pengebok kambing itu rata-rata dia berhitungnya dari segi pakan, dia berani bertahan enggak di situ. Rata-rata dari berhitungnya dari pakan. Dari pakan. Harus tahan pukul. Harus tahan pukul, Mas. Pakan larang ya tuku. Pakan larang tuku. Angel ya golek. Angel ya golek. Nggak usah nyerah. Karena apa? Saya punya prinsip, sesusah apapun kalau kita emang mau berikhtiar, tetap ada jalan. Nyatanya saya, pakan susah. Namanya kita channel udah banyak, kawan udah banyak, hubungan ada, tetap aja ada info untuk pakan itu. Tetap ada info. Nyatanya sampai sekarang masih bertahan. Orang susah daun singkong kita masih dapat. Masih dapat. Nyatanya kambing masih bisa hidup sekitar 100 hampir 150-an ekor ini. Itu yang babonan, yang jantan, yang gede bur itu kemana sekarang? Itu kemarin itu ya karena kebutuhan. Keduanya kita itu kan kandang itu truko Mas, dipinjemin modal sama kawan. Nah akhirnya kawan itu kan butuh untuk pengembalian dari modal itu, terpaksa ya kita ada yang minat kita lelang. Ya alhamdulillah agak lumayan. Kemarin iya. Info ini selawi juta loh. Nggak usah diceritain itu Mas. Rahasia perusahaan. Breedingan ada yang satu babon sudah menghasilkan 10 juta, ada nggak? Ada Mas. Selama berapa tahun bisa sampai satu babon 10 juta? 3 tahun Mas. 3 tahun? Hampir 3 tahun berjalan ini. Apa yang mesti mana 22 dan 33? Alhamdulillah manae luru-luru Mas. Dua-dua? Iya. Wah ini. Lah ini kan hasil yang induk, ini hasil breedingan sendiri. Betina-betina ini buat ganti anu nanti. Babon? Buat ganti babonan Mas. Jadi kalau betina nggak dijual modelnya? Ya kita jual ibaratnya yang anu aja Mas, yang kiranya nggak masuk kriteria buat kita untuk calon induan. Oh, yang nggak masuk kriteria calon induan kita syutir. Apa sing tanda-tandanya masuk kriteria sih? Ya yang masuk kriteria seperti ini Mas. Nah, mana? Ini sehat. Seperti ini sehat. Yang nggak masuk kriteria seperti ini Mas. Mana? Nih kakinya kan bengkok. Oh, kaki bengkok. Ini nanti ya buat stok anu aja. Kalau kepepet daging, nggak ada ibaratnya modal buat pakan ya kita jual. Berarti rumusnya jual kambing untuk pakan kambing gitu? Ya iya Mas, harus kayak gitu. Ya kambing ibaratnya makan kambing. Kalau kita itu polanya. Kambing makan kambing? Iya. Lah untungnya terus gimana? Ya untungnya tetap ada lah. Orang kita jual satu bisa ngidupin kambing 20 kasarannya kan gitu. Tapi kan kalau jual kambing terus ya entek toh Mas? Ya enggak juga, tergantung kita pengaturannya di mana. Emang nggak ada kematian, kecentet, terus kok unding-undingan, ya tetap perkembangannya ada. Susah? Tetap ada, kendala di situ tetap ada. Keguguran. Cuman alhamdulillah semenjak kita ngebok, dulu kan saya pernah juga travel kayak gitu loh. Dulu saya fokus, ibaratnya penguatnya dionggok. Dulu, akhirnya kambingnya travel. Kakinya banyak yang ibaratnya suloyo. Nah akhirnya sekarang saya beralih fokus untuk hijauan saja. Hijauan? Onggoknya udah kita kurangi. Breeding diakui makannya banyak? Lumayan. Daripada penggemukan? Iya, emang banyak breeding. Karena breeding itu sifatnya induan. Induan itu kalau kambing nyusuin, kambing hamil itu makannya luar biasa juga. Ciri-ciri cuman babon. Kan kita pakai pola Mas. Pakai polanya apa? Ya kambing itu mau dikasih makan seberapa aja tetap habis. Seberapapun habis. Cuman kan kita pakai pola. Kita pakai aturan makan 1 hari 3 kali. Pagi, siang, sore. Pagi, siang, sore. Untuk mencukupi kebutuhan nutrisi babonan bunting itu, apakah ada tambahan atau hanya daun singkong kayak gini gel? Kalau saya, untuk saya ini khususnya saya cuma ngandalin khusus daun singkong aja.
Asli, khusus ngandelin daun singkong. Ampas singkong itu kemarin ada kendala? Ampas singkong dulu untuk breeding ada kendala di anak. Di anak ada kendala, anaknya itu banyak yang cacat dulu itu. Terusnya di induknya itu susunya dia menyusuinya cepat habis susunya. Oh. Cepat terkuras. Makanya polanya saya rubah lagi. Khusus sekarang untuk hijauan daun singkong, ya pokoknya entah itu tebon, daun singkong itu aja. Enggak tak kasih onggok lagi punya saya untuk breedingnya. Kalau untuk penggemukan sih enggak masalah, tetap kalau ada kasih onggok. Cuman karena sekarang ini onggok juga ya lagi susah. Termasuk juga agak mahal juga harganya. Daripada saya beli onggok ibaratnya 400.000 1 ton, saya beralih untuk cari daun singkong aja, fokus daun singkong. Nanti mungkin tambahannya nanti saya beli konsentrat aja. Konsentrat? Untuk campuran daun singkong. Campuran gitu ya? Karena ngebok ini ya itu tadi kita harus bertahan lah. Rumusnya itu sing penting ngingu apa sing penting badi toh Mas? Iyalah, kalau saya rumusnya ngingu ya badi Mas. Nek persoalan tangan-tanganan. Alah, kalau tangan itu semua itu tergantung kita kok. Nyatanya saya itu segini hanya saya sama istri saya, yang penting udah ada stok pakan. Kuncinya kambing itu apa? Kenyang sih kalau saya, menurut saya loh itu. Ini? Kenyang, teliti, perhatiin kambing itu ada yang sakit apa enggak. Kalau yang sakit ya cepet kita obatin. Itu. Ini ukuran kandang per kotak rata-rata sama? Sama. Ya ada yang isi 2 itu sama juga? Sama aja. Ini berapa? 1 meter, 1,5 meter? Enggak, ini 1 meter, 1,20 meter. Untuk babonan gede-gede itu? 1,20 meter, musuh 1,5 meter itu. Oh, 120, 1,5 meter. Selama breeding, babonan itu ada yang diganti-ganti? Ya, selama breeding toh, ya tetap ada tambal sulam, Mas. Kadang-kadang ya induan juga ada yang kena treble, kena susunya itu kadang-kadang kami sandan itu ada. Kita ganti. Dan itu nggak bisa diobati kami sandan? Nggak bisa Mas, kami sandan saya udah berapa kali nggak bisa. Kalau kotoran sendiri ini masuk ke ladang sendiri atau dijual toh? Kalau kotoran fokus saya untuk ladang sendiri. Fokus ladang sendiri? Buat ladang sendiri saya, fokus untuk kotorannya. Kalau kawin, apakah ada musim atau dipola? Kalau masalah kawin kita ngikut kemauan kambing. Karena kita nggak bisa maksa. Berarti ada yang minta kawin 2 bulan dia dikawinin? Iya. 1 bulan ada? Kalau 1 bulan belum ada kayaknya. 45 hari? Minimal 2 bulan Mas. 2 bulan? 2 bulan ke atas. 4 bulan ada? 4 bulan juga kadang pernah ada, tapi kayaknya belum pernah. Rata-rata di kisaran 3 bulan Mas. Kisaran 3 bulan? Habis kayak ini nanti habis nyapih dia berhenti ibaratnya 1 minggu, 2 minggu nanti udah minta kawin lagi. Oh, disapih juga toh? Ya tetap disapih Mas. Kita pakai target minimal 3 bulan harus sapih. Harus sapih? Nah, kambing kalau disapih apa nggak langsung kecendet toh? Ya kita lihat anunya dulu Mas. Kalau hasil breedingan sendiri dengan pola makan yang sama, dia udah makannya sama, enggak Mas. Nyatanya itu yang sapian-sapian itu kan sapian semua tadi itu. Enggak jerat-jerit itu? Ya untuk 1 hari 2 hari wajar. Tetap namanya pemisahan induk dari anak ke ibunya itu tetap dia ada. Babon nih. Selama perjalanan waktu breeding, yang bagus itu jantanan disilang dengan bur, PE atau Jawa Randu gede-gede juga. Kalau masalah itu, kalau ditanya itu tergantung selera. Kalau saya tergantung seneng, memaksakan. Oh, tergantung seneng. Selera, seneng. Ya kalau saya ibaratnya untuk sekarang itu senangnya kan pejantannya di bur untuk persilangannya. Dulu PE. Dulu PE belum pernah malan saya Mas. Jawa Randu yang saya gede. Begitu terjun langsung di bur aja. Karena saya nilai dari anaknya, walaupun cepet dia sehat anaknya. Kalau kambing sudah tua, akhir ya dijual murah. Ya tergantung pasar Mas. Pasar harga kambing. Harga kambing tergantung. Kita lihat pasarnya. Kalau pas
pasarnya mahal ya tetap jual, kalau murah ya tetap bertahan dulu. Rata-rata 3 jutaan ini babon ya? Ya, babon ini kemarin 2,5 ini. 2,5 ya? Oh. Ini. Apa ya oleh saiki ditukur 2,5? Ya, lak saiki ya ora apa-apa, Mas. Karena rego wedhus ya cek ngene ora apa-apa. Cuman ya enggak didol. Paling sulit itu kan bertahan, enggak gampang adolan. Iki dere ini, Mas. Wih, dere. Iki dere-dere iki tembe manak pisan, manak sitok neh. Kalau dere bagus beranak 1 apa beranak 2? Ya sih bagusnya sih 2 sih, bagusnya. Cuman ya namanya rezeki Allah ngei sitok ya piye nek. Walaupun kita beli gede-gede, belum tentu juga hasilnya api-api. Babonnya gede, bagus. Anaknya apa ya bagus-bagus semua? Tergantung juga dari pacekan juga, Mas. Semua itu kombinasi. Oh. Turunan itu mengikuti juga kok. Jadi dominan di jantan sebenarnya ya? Jantan, tetap di jantan. Karena perempuan itu termasuk kan kantong dia. Kantong? Kantong pembuahan. Jadi tetap walaupun gede, harus tetap diperbaiki. yang berpengaruh ya jantannya. Ini kan hasil breedingan ini, Mas, untuk calon penggantinya nanti. Ini? Hasil breedingan ini. Hasil breedingan ya? Ini indukannya ini. Hasil breedingan semua. Kenapa ada yang dalam perjalanan ini ya? Ini kan umum lah, rumus umum. Sama-sama ngingu banyak. Ada yang sedikit kematian, ada yang banyak kematian, ada yang anaknya jantan-jantan, anak-anaknya yang betina-betina. Ini faktornya apa? Kalau saya ngamatin berjalan 3 tahun ini, itu satu kalau anaknya betina terus itu musim di rumah saku. Musim? Kalau musim betina, aku tak perhatiin waktu kemarin itu bulan berapa ya? Bulan beranak itu ini bulan 1 ya? Ini bulan 1. Nah itu beranak dari bulan 10-11 itu banyak betinanya malahan. Banyak betinanya? Cuman kalau di bulan rata-rata di bulan nanti bulan 2-3 itu rata-rata di jantan. Itu alamiah? Musiman? Alamiah, Mas, kadang itu alamiah. Enggak bisa di manajemen ini? Enggak kawin sore siapa nanti anaknya sih? jantan? Enggak. Hah? Enggak. Saya udah ngawinin sore, udah ngawinin malam kadang kambing berayi. Hasilnya kita nggak bisa nentuin. Betina jantan itu ya tetap Allah itulah. Bagus 2 atau 1 anaknya? Kalau saya bagus 2. Bagus 2? Bagus 2. Kalau yang 3 resikonya 1 dipetot atau gimana? Kalau 3 itu kita itu harus nambah dopingan. Dopingan gimana tuh? Dopingan kita harus nambah air susu. Oh, beli? Iya, kita beli tambahan susu kambing. Apa kita elektasi dari kambing yang lainnya, kita supply, kita dotkan untuk kalau tambahan. Beli mencret toh? Iya, kalau beli banyak mencret. Kalau saya pakai SGM dulu. Oh, SGM. Iya. Tapi banyak matinya juga. Alhamdulillah enggak tuh. Tapi itu perkembangan cuma agak lambat ya. Lambat. Artinya jadi kambing rusak lah ya. Ya tetap normal itu tetap 2 lah kalau saya. Normal 2. Oke Mas Sutris, waktu kita sudah tadi dipeseni ojo suwi-suwi. Iya. Biar teman-teman juga marem, puas, penasaran, biar nyambung lagi. Ini kali kesekian kalinya saya mereview kandang ini. Dan perjalanan dulu ya 2 tahun berarti ya? Iya, 2 tahun saya udah masuk. 3 kali sampai review sini kan? Selama 2 tahun ini ya? Iya, 2 tahun. Berarti 3 tahun ini udah 4 kali ini. 4 kali ini ya? Wah, ini pemirsa luar biasa, contoh nasihat. Paling penting nasihat. Nasihat kalau untuk pemula ya, pemula itu jangan gugu nafsu dulu. Kita ingin ngebok banyak. Kalau bisa kita belajar dari kemampuan kita yang sedikit dulu, bagaimana cara ngurus kambing yang baik. Kita harus tahu kemauan kambing itu bagaimana, perawatan kambing yang baik itu yang bagaimana. Kita harus belajar dulu, Mas. Jangan kita hanya mendengar cerita kata ini, kata itu yang manis-manisnya aja. Kadang-kadang itu begitu dipraktekin, kok beda di situ, kasihannya nanti. Artinya enak belajar dari nol, Mas. Dari nol perjalanan itu perjalanan. Keluh kesahnya itu nanti tahu. Karena ngurus kambing itu bukan 1 hari 2 hari. Kita prosesnya tahunan. Kalau kita mau berhasil ngurus kambing, minimal itu kalau kita bisa bertahan minimal 2 tahun baru kelihatan. Baru kelihatan. Okay. Kalau cuma setahun belum kelihatan, Mas. Belum kelihatan ya? Belum. Kecuali di penggemukan.
Nah, penggemuan itu juga kita ada masa sulit. Masa sulitnya apa? Dikala kita jual lebaran haji, oke, harga mahal. Begitu kita beli bibitan, kok masih mahal, kita tahan uang. Nah, begitu kita tahan uang, kebutuhan nggak tahu, mendadak, akhirnya uang itu terpakai lain. Akhirnya nggak bisa ngisi kandang. Itu banyak yang terjadi. Banyak yang terjadi. Makanya tapi kita musim kemarin, musim ini kering kemarin banyak yang geletak. Banyak yang geletak. Banyak yang berhenti. Iya, banyak yang berhenti. Ini termasuk yang bertahan. Alhamdulillah kita masih bertahan, walaupun dengan keadaan susah apapun. Delalah, wedhus ki duwe rezeki dhewe, ya ndonga. Pakanku nang endi sing arep ditekakne. Delalah Gusti Allah ya nekakne. Kuwi wae kuncine. Oke. Yakin. Siap. Terima kasih untuk semuanya, Mas Sutris. Iya. Ilmunya berbagi semuanya. Terima kasih untuk penonton semuanya. Ada kurang dan lebihnya. Ini nasihat, ini ilmu, ini pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.